Kita libur dari kapan? Nanti ada libur kan? Iya Pak, libur Pak. Hari ini minggu terakhir ini. Iya betul Pak. Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi yang ingin dibahas, yaitu tentang demokrasi. Tentu materi ini tidak asing lah ya bagi semua orang, bagi anak muda yang hidup di zaman sekarang, pasti paling tidak kenal atau tahu istilah demokrasi. Bahkan untuk anak-anak kuliah itu sudah ngerti paling tidak konsep demokrasi itu apa. Ketika hari ini ada materi tentang demokrasi, ya seperti yang biasa, pembelajaran yang dilakukan antar orang dewasa itu dilakukan dengan cara-cara diskusi ringan, santai, tanpa ada penguatan-penguatan atas suatu konsep demokrasi. Lebih kepada bagaimana tata cara mengimplementasikan atau hidup dengan berdemokrasi. Jadi udah tatarannya tidak lagi penguatan tentang suatu konsep, tapi menurut saya harus kepada implementasi, karena beda dengan anak-anak SMP ketika belajar demokrasi, ya paling tidak kita masih dipahami, masih diberikan pemahaman tentang demokrasi itu. Beda dengan kuliah gitu kan. Kalau kuliah kan benar-benar sudah praktek hidupnya, sudah bermasyarakat, sudah usianya sudah dewasa, sehingga yang diberikan pengarahan dan lebih tepatnya kepada praktek berdemokrasi. Bagaimana menjadi warga negara yang baik, berdemokrasi sesuai dengan jalurnya. Materinya, tapi sebelumnya materi demokrasi itu saya beda ya ketika ngajar di SMP, saya katakan tadi. Tapi demokrasi itu tidak selalu identik dengan suatu sistem pemerintahan sebenarnya. Mungkin awal mula saya bercerita bahwa saya adalah seorang guru 7 tahun di sekolah. Bagaimana tata cara saya menyampaikan pesan, menyampaikan materi agar nyampe kepada siswa SMP kelas 8 dengan materi yang berat, yaitu demokrasi. Sekarang anak SMP kelas 8 kalau nggak salah ada materi tentang itu loh. Lalu apa yang saya ingin sampaikan pada mereka agar mereka tuh paham demokrasi, sedangkan usia mereka itu masih anak-anak, masih belum saatnya belajar tentang perkembangan demokrasi di Indonesia gitu. Nggak perlulah sedalam itu, tapi apa ya manfaat materi itu di level itu. Lalu saya menyesuaikan kondisi bahwa demokrasi di zaman mereka itu sesuatu yang ringan, nyampe, dan mereka tahu bahwa itu ternyata demokrasi. Kalau kita artikan demokrasi itu sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan banyak orang agar terjadinya satu capaian tertentu, maka itu terlalu berat bagi anak SMP, betul ya? Tapi bagaimana bisa sampai anak kecil, anak SMP ngerti, sadar bahwa hidupnya perlu demokrasi? Nggak perlu ya, Demoskratos itu ntar dulu ngasih tahu. Tapi demokrasi yang saya ajarkan kepada anak-anak itu levelnya berbeda. Enggak, misalkan gini, tadi siapa yang di kantinnya barengan sama teman-teman satu geng, anak-anak SMP kan udah punya kelompok tertentu kadang. Saya tidak memperjelas gengnya, kelompoknya, tidak, tapi saya pengen tahu siapa tadi yang punya siapa tadi yang ke kantin bareng sama teman-temannya, dan itu teman itu terus. Saya Pak, saya pengen tahu di antara 5 teman kamu itu siapa yang paling mendominasi. 5 orang nih, siapa yang paling mendominasi? Kamu nanti sambil inget-inget waktu zaman kecil SMP siapa, atau jadi ketua geng, gitu kan? Kan gitu kan? Nah, jadi siapa yang paling mendominasi di antara semua teman-teman kita itu 5 orang nih.
geng gitu ya, anak-anak cowok silakan, ya kadang anak cewek gitu, punya teman-teman tersendiri sampai SMA bahkan ya, akur sekali gitu. Misah itu ketika rebutan cowok biasanya. Enggak ya. Jadi apa ya, demokrasi yang saya sampaikan kepada mereka itu gimana caranya? Ketika kan kantin banyak gitu ya, mau makan apa di kantin mana, di warung yang mana gitu, mau makan apa. Terkadang karena 5 orang ini semuanya pasti ada leadernya. Pernah nggak sih saya tanya, pernah nggak sih kalian itu rembukan dulu mau makan apa siang ini, mau kemana kantinnya, duduk di posisi di mana, gitu kan? Atau kamu ngikut aja karena kamu kalah power sama temennya, kalah pengaruh gitu sama teman-teman. Itu jadi mereka cerita ke saya, Pak, tadi saya mah ngikut aja Pak sama teman-teman. Atau saya kadang ngusulin juga mau makan ini sesuai selera. Oke, oh gitu. Kadang saya nggak mau Pak, berontak juga, protes sama teman saya, keputusannya nggak sesuai dengan kehendak saya dan sebagainya. Banyak sekali ragam argumentasi yang saya dapatkan. Nah, lalu kemudian disitulah saya menceritakan kepada mereka. Itulah materi yang saya ingin ceritakan hari ini. Materi ini tentang demokrasi. Demokrasi itu sederhana. Saya sampaikan bahwa demokrasi itu yang terpenting ada kesepakatan bersama, ada kesepakatan yang kolektif untuk mencapai satu tujuan bersama. Tentu di antara 5 orang itu belum tentu sepakat semua. Bisa saja 3 orang saja yang pengen makan bakso di siang hari. Yang ngomong makanan ya lapar ya. Yang puasa maaf. Saya juga puasa soalnya. Sengaja. Uji kekuatan si Mas Zaki nih. Lapar enggak dia? Ya, jadi pengen temannya ada yang makan bakso, tapi ada yang pengen makan makanan yang lain gitu. Itu biasa dalam demokrasi, penuh dengan warna. Lalu kemudian yang 2 orang tadi terpaksa juga ikut makan bakso. Jadi 5 mangkok bakso siang hari. Apa yang saya ingin ceritakan ini? Begitulah cara saya mengajar tentang demokrasi di anak SMP. Saya bilang, nah, ketika demokrasi itu ada di sekitar kita, maka tidak semua keinginanmu itu terpenuhi sepenuhnya di zaman demokrasi, tapi bisa disampaikan. Padahal kata temennya ya, yang 2 orang yang nggak suka bakso, yang niatnya nggak mau makan bakso, tahu nggak sih, padahal gue pengennya tuh makan yang lain, tapi sudahlah, ikut teman-teman, ikut suara yang terbanyak. Ketika demikian ceritanya, maka pesan yang ingin disampaikan bahwa tidak semua keinginan kita menjadi masyarakat demokrasi itu tidak sepenuhnya kita bisa dapat. Pada akhirnya kita mengikuti suara terbanyak. Apa suara terbanyak? Apa yang menjadi keputusan dari suara terbanyak? Apakah bisa membahagiakan orang lain? Tidak juga. Itu karena dari semua sistem pemerintahan yang ada pun yang paling mendekati kesempurnaan, mendekati perbaikan ya demokrasi saat ini. Meskipun Plato Aristoteles pernah menyampaikan sistem paling buruk itu demokrasi. Meskipun itu sebenarnya argumentasi karena dia bentuk protes terhadap meninggalnya gurunya karena demokrasi. Jadi itu wajar ya. Jadi ini yang saya ingin sampaikan ke kalian hari ini, kita belajar tentang demokrasi. Itu pengantar. Sampai sini ada argumentasi tentang cerita saya tadi? Atau boleh simulasi satu orang yang mau bercerita tentang pengalaman berkelompoknya di SMA lah ya. Di putih abu-abu. Apa pengalaman Anda, Abed? Nah, Mas Abed, pada saat kamu sekolah SMA, kamu yang mendominasi atau kamu yang didominasi? Kalau menurut pendapat saya pribadi sih, saya lebih mendominasi sih, Pak. Mendominasi. Berarti kamu punya kayak semacam ketua geng gitu ya? Iya, lebih tepatnya ketua geng sih, Pak. Jadi kan karena saya dulu itu ketua kelas, jadi lebih dapat memimpin lah, Pak, gitu. Oh iya, bagus. Berarti saya tepat bertanya pada Mas Abed.
Siap. Ada nggak berarti Mas Abed itu punya kemampuan leader. Dari kecil itu dia lebih mendominasi temannya. Pokoknya kamu ingat-ingat dari kecil siap ngikut temannya aja, atau memang kadang kamu mendominasi tapi nggak berani, tapi memang harus dari awal tuh mendominasi. Ayo, siapa lagi yang mau bercerita? Saya Pak, saya dari kecil didominasi terus sama teman, ngikut aja terus. Mas Pandu, Mas Pandu. Mas Pandu, ada orangnya? Oke, nggak ada ya. Ayo siapa? Yang kalau Mas Abed tadi mendominasi, kalau yang didominasi kira-kira siapa? Enggak dibully juga kali, bukan orang yang dibully, bukan ya. Misalkan dia itu orangnya tipenya nggak mau ngusulin, pokoknya dia ngikut aja sama temannya gitu. Bukan orang yang dibully ya dalam hal ini, konteksnya bukan. Siapa ya? Kira-kira. Nggak mau kalau kayak gini mah. Semuanya pasti mendominasi. Keren ya, punya kemampuan leadership yang bagus. Karena pemimpin itu sebenarnya ada yang dilahirkan, ada yang diciptakan. Bawaan lahir itu. Pemimpin yang bawaan lahir itu ya kayak gitu, dia punya kemampuan mendominasi dari sejak kecil. Kalau kamu punya adik ponakan yang mulai hari ini dia sudah mulai ngatur-ngatur teman, itu biarkan saja. Karena jangan-jangan Tuhan sedang melatih dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Tinggal diarahin, memimpin itu beda dengan ngatur-ngatur. Oke, kita mulai materinya. Demokrasi. Itu ada gambar foto dosen-dosennya. Pak TJ. Kenal sama Pak TJ ya? Demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Karena demokrasi setiap negara itu terkadang punya ciri yang mendasar. Apa itu demokrasi? Ya, kalau kita artikan demokrasi itu ya sama, nggak ada berubahnya. Demos itu artinya rakyat, sedangkan kratos itu pemerintahan. Jadi kalau diartikan apa itu demokrasi, ya pemerintahan yang berdasarkan kerakyatan, berdasarkan rakyat yang lebih tinggi, rakyat yang punya kekuasaan tertinggi, atau pemerintahan oleh rakyat. Jadi rakyat dulu. Kenapa misalkan seorang militer, seorang tentara atau seorang polisi ketika misalkan ingin mencalonkan kepala daerah, dia harus mundur dulu sebagai tentara kan gitu kan, biar jadi rakyat biasa dulu. Demokrasi ya, karena harus berasal dari rakyat, dan rakyat yang memilih itu semua, rakyat yang terlibat. Jadi itu simpel banget ya, pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, dari rakyat harusnya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat itu maksudnya adalah pemilu yang dilakukan dengan cara pemilu itu untuk menemukan pemerintahan. Siapa yang memimpin? Pemimpin kita adalah presiden, maka dilahirkan dari rakyat, maksudnya dari rakyat. Yang karena presiden dipilih dipilih rakyat, maka pemerintahan itu dijalankan oleh rakyat. Karena pemerintahan itu di presiden itu oleh rakyat dan dari rakyat dan oleh rakyat, maka pekerjaan yang dilakukan oleh presiden itu untuk rakyat. Semua kembali ke rakyat. Maka beruntunglah menjadi rakyat. Rakyat ya, kita rakyat semua ini, masyarakat yang berdaulat, yang sepakat memilih satu pemimpin. Bandingkan dengan konsep civil society. Kalau
Itu pengertian tentang demokrasi. Sampai sini ada pertanyaan tentang demokrasi? Udah paham lah ya demokrasi. Nilai-nilai demokrasi. Ketika demokrasi di konsepnya adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, gitu kan, maka di sini juga ada nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi itu mengarah pada kesadaran akan pluralitas. Ada keragaman yang sangat banyak, memiliki kesadaran akan perbedaan. Itu yang terpenting. Apalagi di negara yang sebesar Indonesia, keragaman yang luar biasa, tentu harapan masyarakat itu tentu berbeda-beda. Daerah Sumatera memiliki keinginan yang berbeda tentang bagaimana sistem pemerintahan. Seharusnya praktek pemerintahan seharusnya seperti apa. Kita punya sejarah masa lalu ya, bahwa Indonesia itu dari perkembangannya dihadapkan dengan sebuah realitas sejarah yang banyak menginginkan atau ingin mencoba sistem pemerintah. Sejarahnya mengatakan hal itu. Pada akhirnya kita memilih seperti hari ini. Sikap jujur dan pikiran sehat. Jadi nilai-nilai demokrasi itu harus memiliki sikap kejujuran dan pikiran yang sehat. Tidak boleh ya korupsi itu sebenarnya bukan sikap-sikap yang jujur ya. Pikiran yang sehat itu adalah bagian dari demokrasi. Nilai-nilai yang harus ada dalam kita semua penyelenggara pemerintahan yang berdasarkan demokrasi. Kerjasama dan itikat baik. Jadi karena demokrasi melekat sekali dengan kebersamaan, maka tidak hanya sekedar kebersamaan pengelolaan pemerintah itu, tapi harus berdasarkan kerjasama. Semuanya harus bekerja sama dalam mencapai tujuannya dan harus punya etikat baik, atau yang saya pahami di sini adalah bahwa kita harus memiliki kesadaran untuk selalu berbuat yang terbaik. Kemudian kedewasaan. Kita diminta untuk juga dewasa dalam berbuat, dalam bertindak, sehingga apapun yang terjadi, keputusan apapun yang terjadi di Indonesia itu ya kita harus bersikap dewasa dalam hal memahaminya. Yang berikutnya adalah pertimbangan moral. Berikutnya adalah pertimbangan moral. Dalam hal apapun, keputusan apapun yang dilakukan di dalam sistem pemerintahan itu harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bermoral. Jadi itulah nilai-nilai demokrasi yang harus ada di dalam harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun harus memiliki kesadaran bahwa kita ini hidup dengan penuh keragaman. Kita harus dituntut untuk bersikap jujur, berpikir sehat, harus memiliki kemampuan bekerja sama dan memiliki etikat yang baik dalam bertindak. Kita juga harus memiliki pemikiran yang dewasa, bersikap dewasa, dan pertimbangan moral. Jadi tidak gerasa gerusu dalam bertindak. Manfaat demokrasi. Demokrasi itu punya manfaat beberapa hal. Kesetaraan sebagai warga negara. Kesetaraan dalam hal ini, teman-teman, bukan berarti sama halnya dengan pemahaman tentang komunisme ya. Bahwa komunisme itu ada kesetaraan, semua orang itu sama itu. Tapi dalam demokrasi yang dibilang kesetaraan sebagai warga negara itu
kita di sini memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, bahwa Anda boleh berbuat sesuatu, Anda juga boleh melakukan sesuatu hal apapun yang bermanfaat bagi Anda. Misalkan Anda boleh melakukan bisnis, Anda boleh beribadah, udah ada jaminan dan semuanya setara, tidak ada yang dilarang hal itu selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Boleh, itu punya kesetaraan sebagai warga negara. Tidak ada kekhususan, semuanya sama. Memenuhi kebutuhan umum. Jadi manfaat demokrasi itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan umum. Karena demokrasi itu diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang dikelola secara bersama-sama, maka tujuannya jelas untuk memenuhi kebutuhan umum. Pasti manfaat dari demokrasi berikutnya adalah pasti kompromi, nggak jauh dari kompromi. Tapi banyak para sejarawan mengatakan, yang selalu mengatakan demokrasi itu punya nilai lemah, itu dari sisi kompromi ini. Meskipun tujuan kompromi itu sebenarnya musyawarah, gitu ya, musyawarah mufakat untuk menyampaikan sesuatu, namun sebenarnya di sini titik lemahnya, di sini celah bagi seorang koruptor untuk melakukan kompromi tertentu ya, kompromi tertentu yang dilakukannya sehingga terjadilah mental korupsi tadi. Kompromi udahlah gitu, karena ini pengelolaan secara bersama-sama, ya sudahlah, kamu dapat apa, saya mau apa gitu. Jadi semuanya kompromi. Katakanlah ini DPR dan pemerintah atau penyelenggara negara selalu berkompromi, selalu bermusyawarah, mufakat untuk mencapai tujuan. Tujuannya bagus, tapi di sini kadang ada celah bagi semua orang menjadi titik lemah ya. Begitu. Berikutnya adalah menjamin hak-hak dasar. Hak dasar kita tuh apa? Hak untuk hak dasar kita apa sebagai warga negara? Hidup, Pak. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup ya. Semua orang di setiap negara saya rasa hak untuk hidup pasti ada. Di negara nggak perlu demokrasi ya. Di semua negara yang menggunakan sistem apapun, hak untuk hidup itu pasti pembaharuan kehidupan sosial. Manfaat berikutnya adalah bisa, karena demokrasi itu melekat sekali dengan kebaharuan sebenarnya. Tidak kaku demokrasi itu ya, selalu berkembang sebenarnya. Maka manfaat berikutnya adalah pembaharuan kehidupan sosial. Kita bisa melihat tatanan kehidupan sosial yang lebih baik. Misalkan di suatu daerah tertentu yang semula tidak mengerti tentang demokrasi, tidak mengerti tata cara hidup berdemokrasi, tapi karena perkembangan zaman seperti hari ini, teknologi juga mempengaruhi, maka semua orang berhak bicara. Sudah sadar. Seorang petani di daerah perkampungan pun sekarang udah mulai sadar bahwa kebebasan berpendapat itu haknya dia. Itu karena demokrasi. Coba di zaman Soeharto enak katanya. Ya enak, karena kita tidak diberi kesempatan untuk berdebat dengan pemerintah, ya kan? Kita disubsidi sebesar-besarnya, tapi subsidinya pangan, makan, yang penting murah, biaya nyaman, nggak boleh protes sama negara karena dianggap musuh negara, karena dianggap menentang Pancasila. Ini situasi di zaman Soeharto, gitu kan? Jadi bagaimana bisa tercapai suatu tatanan kehidupan sosial yang bagus? Kita nggak boleh berdebat gitu, selalu dia ditakut-takuti, nanti awas lu tangkap polisi lo. Tanyalah sama orang tuamu. Di zaman itu zaman penuh dengan menakut-nakuti. Ya mungkin ada beberapa orang mengatakan memang bagus di zaman Soeharto karena nggak ada kerusuhan, nggak ada ya siapa yang berani sama zaman Soeharto ya kan? Dari sisi tujuan mengamankan negara setuju saya. Tapi dari sisi perkembangan sosial, kemampuan orang lain untuk berkembang secara pikiran, itu betul-betul ditahan. Kalau macam-macam orang Rocky Gerung itu sudah nggak ada kalau hidup di zaman Soeharto, jangan-jangan ya.
Nah, itu manfaat demokrasi, teman-teman. Dalam demokrasi sekarang orang berhak bicara, semua orang bicara, sehingga bablas juga nggak apa-apa gitu ya. Beda demokrasi dengan mencaci maki. Bedakan antara kebebasan berpendapat dengan ngata-ngatain orang. Itu nggak bisa disamakan. Boleh Anda itu boleh protes tentang satu sistem pemerintahan, tentang kondisi presiden sekarang, pelaksanaan pemerintahan sekarang, boleh. Tapi yang tidak boleh adalah menyerang personalnya, mencaci maki personalnya, bahkan presiden dikatain dungu, itu bukan hal yang baik sebenarnya ya. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan, kita foto dulu deh, lupa tadi deh. Absen. Kita narsis mulu ya setiap pertemuan ya. Saya tetap nggak bisa buka kamera teman-teman ya, sorry ya. Oke, foto. Mulai 1, 2, 3. Satu lagi. Bentar. Satu, 2, 3. Oke. Nanti si Julia foto juga ya, kirim ya, kirim ke saya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Sebelum dilanjut, amankan dulu absen kita. Udah aman absen semua ya? Oke, udah beres. Oke, selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Inu Kencana Syafi'i. Demokrasi itu, karena demokrasi itu adalah sistem pemerintahan, dekat sekali dengan sistem pemerintahan ya pastinya. Maka di situ ada pembagian kekuasaan. Kenapa dibagi-bagi? Ya karena sistem pemerintahan yang dikelola bersama-sama pasti ujung-ujungnya bagi-bagi kekuasaan. Kurang lebih gitu. Itulah demokrasi. Kalau yang kita pilih demokrasi ya sekarang ya
silakan, monggo. Kita pilih demokrasi, tapi perlu diketahui siapapun presidennya, pasti ujung-ujung dibagi-bagi kekuasaan. Siapa dapat apa, berkontribusi apa, sehingga mereka sebenarnya kolektif bersama-sama mencapai tujuan bersama. Gitu. Pemilihan umum yang bebas. Kita akhir-akhir ini ya 2 kali periodenya Jokowi ini mengalami tantangan yang luar biasa, ujian bagi kita semua sebagai bangsa ini, sebagai bangsa yang sering sekali, yang sudah beberapa kali melakukan pemilu yang dilakukan secara umum dan bebas rahasia. Namun tantangannya luar biasa. Saya sebenarnya bukan persoalan hasil pemilunya, siapapun presidennya sebenarnya kita terima. Namun bukan itu. Namun yang kita sering lihat adalah tingkah laku atau respon masyarakat yang sangat disayangkan selama pemilu itu. Masih ada yang bersikap acuh tak acuh gitu ya, tidak mau mengikuti demokrasi, sikapnya sikap bodoh amat gitu ya. Pokoknya siapapun presidennya saya nggak mau tahu gitu aja gitu. Ada yang bersikap demikian sehingga dia bersikap golput di pemilu. Ada juga yang terlalu over ya mengikuti pemilu dengan keoverannya itu lalu melakukan aksi-aksi yang tidak kita inginkan dan bahkan tidak menggambarkan masyarakat yang Pancasila. Dengan mencaci maki karena beda pandangan maka jenazahnya tidak disolatin, bahkan bikin spanduk nyata ya, sangat nyata bikin spanduk bahwa pengikut si A tidak boleh disolat di sini dan sebagainya. Ini terlalu bebas, akhirnya terlalu bebas. Padahal pemilu itu tujuannya ingin mendapatkan satu pemimpin dari proses pemilu yang baik. Kemudian saling mengklaim, saling menghina, saling menghujat satu sama lain. Itu doang isi yang menurut saya yang sangat disayangkan. Pada akhirnya kedua calon ini bersatu dalam satu pemerintahan. Ini ingin menggambarkan ya, ingin melatih kita bahwa kita sebenarnya satu, hanya beda pilihan saja. Boleh Anda ini bebas berpendapat, tapi tidak boleh Anda ini mencaci maki. Bayangkan presiden dikata-katain dungu, ya saya nggak suka dan nggak terima itu. Kata-kata dungu, benar saya sejak munculnya Rocky Gerung itu nggak suka saya muncul di permukaan televisi dan dibiarkan berkeliaran di televisi dengan istilah dungunya itu loh. Sekarang anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA itu ngatain temannya itu dungu. Jadi dungu itu karena seperti dibiarkan di media, diperlihatkan dan dipertontonkan untuk mampu mengejek orang lain, merendahkan orang lain, maka istilah dungu itu sekarang jadi ledekan bagi anak-anak remaja. Dungu lu. Bayangkan, itu terjadi teman-teman. Dan saya makanya sehebat apapun orang lain, sepintar apapun argumentasinya, tapi kalau sikapnya nggak benar, saya nggak suka gitu. Saya nggak suka aja gitu. Kok gini sih, kok dibiarin ya? Televisi tertentu kok membiarkan itu berkembang loh. Demen dengan kata-kata dungu, itu heran saya. Kalian di sini nggak boleh berbuat itu. Nggak suka sama orang lain boleh, tapi dengan cara-cara yang arif, yang baik, tidak merendahkan orang lain secara individu. Ya kan itu nggak boleh sama sekali itu dikata-kata dia gitu. Kita nggak bisa terima sebagai orang yang pendidik gitu, karena apa sih pendidikan apa yang ingin kita dapat gitu. Jadi argumentasinya, filosofinya bagus dalam berbicara, tapi ketika itu muncul maka runtuh di depan kita ya. Jadi pemilihan umum yang kemarin itu banyak hal yang kita sesali ya. Kita sudah mendapatkan pemimpin, mari kita dukung sama-sama, nggak boleh saling hujat, nggak boleh saling musuhan. Nggak boleh bermusuhan sama tetangga hanya karena beda pilihan. Demokrasi itu bebas. Jujur ya, orang tua saya itu, ketika saya tanya, mereka milihnya beda loh. Ibu saya itu milih Jokowi, bapak saya pro terhadap Prabowo. Ketika saya tanya gini, bapak saya tanya kenapa milih Prabowo? Wah, saya suka pemimpin yang kayak gitu, gagah, keren,
berapi-api. Ibu saya nggak suka dengan Prabowo, takut, menakutkan. Malah dia suka yang kalem-kalem, Jokowi terlihat ya biasa. Nah ini bayangkan di keluarga saya harus ikut siapa? Bebas. Tidak boleh saling menghina satu sama lain. Ya. Oke, berikutnya prinsip-prinsip demokrasi itu harus memiliki manajemen yang terbuka. Kebebasan individu, memperlihatkan kebebasan individu, gitu ya. Peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas. Jadi sebenarnya di Indonesia itu kan Pancasila itu memang nggak pernah kenal istilah minoritas ya, yang mayoritas pun nggak kenal ya, semuanya sama di Indonesia itu. Pemerintahan yang berdasarkan hukum jelas ya, Indonesia masih berdasarkan hukum. Kebebasan pers juga harus, tapi menurut saya kebebasan pers boleh, tapi mari beritakan yang baik-baik, mari mendidik masyarakat. Mari masyarakat itu dididik dengan baik. Bapak lagi ngajar, nanti ya mainnya ya, bentar ya. Itu. Jadi kebebasan pers itu di Indonesia menurut saya agak sedikit kebablasan juga perkembangannya ya. Karena dulu di zaman Soeharto itu tidak sebebas sekarang, tapi sekarang boleh memberitakan apa saja. Itu yang saya lihat ya, yang saya rasakan memang kebebasan pers itu memang harus ada, tapi tidak juga kemudian menjadi panggung untuk mengadu domba. Misalkan gini, memperjelas perbedaan. Misalkan gini, saya tuh paling nggak suka nonton acara televisi yang kegiatan itu kubu-kubuan gitu. Adalah di pro A, pro B itu nggak suka sebenarnya. Kenapa? Karena pasti memperjelas perbedaan. Kita hanya diminta untuk memilih pro siapa dan pro siapa. Saya tuh lebih suka, jujur aja, 5 tahun terakhirnya saya udah jarang nonton berita-berita yang berita politik loh ya. Berita politik yang memperlihatkan dua sisi kiri dan kanan. Misalkan presenter di kiri pro A, presenter di pro kanan pro A gitu. Itu nggak suka saya nggak nontonnya. Kenapa? Udahlah. Itu seperti membelah dua, ada dua kubu. Seperti kita itu hanya dikasih dua pilihan. Ikut si A atau ikut si B. Padahal menurut saya kita ini di negara demokrasi ini yang paling senang saya nonton kalau yang datang tuh ahli ahli apa, jadi dia agak netral bicaranya, dan itu lebih sehat kita berpikirnya. Kita tidak digiring untuk satu golongan tertentu. Ini ya teman-teman ya, ini mohon diperhatikan. Semoga ke depan kebebasan pers tidak disalahgunakan lah. Beberapa kita manfaat dari partai politik, kita sudah mulai muncul beberapa partai politik. Kita ini penganut multi partai. Indonesia itu pernah memiliki lebih, kalau nggak salah dalam satu partai itu lebih dari 50 partai. Zaman tahun berapa ya? Saya masih kecil banget, masih SD. Partai semuanya ada di situ, di kertas suara itu. Tapi akhir-akhir ini undang-undang pemilu dilakukan perbaikan sehingga tidak semua partai politik di tahun 2024 itu nanti akan ikut. Yang kemarin tahun 2019 kemarin ikut partai politiknya ikut, tidak nyampe 4%, maka dia mendaftarkan ulang partai politiknya dengan nama yang berbeda. Misalkan kayak PSI, apalagi satu lagi itu Hanura, itu kan tidak lolos ya.
tidak nyampe 4%, sehingga mereka itu nanti harus mencalonkan kembali dengan nama yang berbeda, dengan lambang yang berbeda, filosofi berbeda. Boleh ikut, tapi tidak boleh ikut partai yang lama karena harus 4%. Nah, di dalam demokrasi harus terjadi suatu konsensus persetujuan pemerintahan yang konstitusional. Semuanya berdasarkan aturan ya. Demokrasi itu hampir sempurna menurut saya satu sistemnya. Secara sistem bagus, tapi secara praktek terkadang masih punya celah yang banyak untuk kita dapatkan untuk kita lihatkan sebagai praktek-praktek yang kurang baik. Gitu. Contoh misalkan kita penganut trias politika gitu ya. Di pemerintahan saja, di eksekutif kita sering melihat atau pernah terjadi beberapa bulan yang lalu dalam kondisi COVID kayak gini, menteri sosialnya korupsi. Itu sangat benar-benar memalukan. Nggak punya harga diri lah itu. Orang itu ya melakukan tindakan-tindakan demikian. Tindakan individu yang dilakukannya itu benar-benar memalukan karena kegiatannya itu kegiatan sosial gitu. Anda bekerja tidak ikhlas berarti melakukan tindakan-tindakan demikian. Ya, itu hal yang wajar terjadi karena celahnya ada. Celahnya ada untuk bisa dilakukan itu. Mereka nggak punya kekuatan secara mental. Jika dikasih kesempatan untuk jadi menteri, maka mentalitasnya bukan mentalitas bekerja untuk rakyat secara sosial, maka bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia dapatkan. Sehingga menurut saya apa yang terjadi di sana ya demikian. Apa lagi? Nah, nih. Berikutnya adalah ketentuan tentang pendemokrasian. Di Indonesia juga sudah diatur ya, ketentuan tentang pendemokrasian. Pengawasan terhadap administrasi negara sudah jelas, sudah mulai tertib lah. Cuman memang saya katakan tadi, di negara demokrasi itu banyak sekali celah-celahnya kalau kita tidak segera melakukan reformasi birokrasi. Tapi di era sekarang sudah mulai diperhitungkan dan mulai dipersiapkan bagaimana orang lain itu tidak banyak berinteraksi dengan orang lain dalam urusan administrasi negara. Misalkan kalian lah ya, sekarang perpajakan saja sudah mulai bekerja by system lah. Tidak kayak dulu lagi nitip-nitip ya kan. Sekarang semuanya kayaknya sudah mulai tertib. Saya harus mengakui hal itu. Pemerintah yang mayoritas. Jadi pemerintah di sini punya kekuasaan tertinggi dalam mengatur kita semua. Tentu aturan yang dilakukan itu adalah berdasarkan ketentuan undang-undang. Tidak boleh pemerintah ini bertindak semena-mena, itu nggak boleh meskipun posisi dia itu tindakan mayoritas. Persaingan keahlian boleh di Indonesia. Adanya mekanisme politik sudah sangat jelas. Indonesia itu mekanisme politiknya sudah jelas ya, kalau mau jadi DPR apa yang harus dilakukan, ikuti apa, tahapannya apa dan sebagainya. Kebebasan kebijakan negara, kebebasan kebijaksanaan negara jelas. Adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah. Nah ini nih, kenapa sih DPR itu setiap kali rapat itu hanya yang diperlihatkan dan ditontonkan itu sepertinya lebih sering ngebahas sidang paripurna saja gitu. Coba berani nggak sih mereka ketika ngebahas anggaran itu benar-benar live di TV gitu. Bahas anggaran itu live di TV. Seru ya kalau kayak gitu, berani berarti mereka. Pengadaan kapal selam sekian triliun, alutsista disiapin untuk sekian uang. Rinciannya buat apa, rakyat itu perlu tahu sedetail itu. Boleh nggak? Nggak boleh kata mereka. Ini rahasia negara. Rahasia negara apa rahasia mereka?
Nah, ini berikutnya adalah tentang parameter umum demokrasi. Masalah pembentukan negara, membentuk kualitas, watak, dan pola hubungan yang terbangun. Adanya dasar kekuasaan negara, legitimasi kekuasaan, serta pertanggungjawabannya langsung pada rakyat. Sebenarnya di Indonesia itu pertanggungjawabannya itu kan pemerintah bertanggung jawab pada DPR. Yang disebut dengan rakyat itu ya karena DPR itu mengklaim dirinya adalah wakil rakyat, dan memang wakil rakyat dia dipilih oleh rakyat. Meskipun sebenarnya belum sepenuhnya ya menurut saya mereka mewakili kita. Mereka kita pilih tapi belum sepenuhnya mereka mewakili kita. Sebenarnya mereka mewakili dirinya dan kelompoknya lebih banyak begitu. Karena ketika udah ngumpul di sana, mereka itu lebih sering bicarain kita sebagai rakyat atau lebih sering ngomongin kelompoknya. Saya kok pesimis ya mereka ngomongin kita gitu kan. Mereka tuh ngomongin siapa? Ngomongin gimana mereka untung. Jangan-jangan demikian. Karena kita sedang wakil rakyat kita ini sedang diberikan ujian untuk bisa benar-benar jadi wakil rakyat yang baik. Bahkan zaman Gus Dur aja bubarin saja kan wakil rakyat ini seperti taman anak-anak gitu kan. Karena ribut terus, debat terus ribut. Ribut itu sebenarnya bukan ngeributin urusan kita. Mereka itu ribut karena kepentingannya nggak dapat. Itu doang sebenarnya. Ini karena mentalitas mereka untuk bekerja itu tidak sama. Harusnya mentalitas bekerja mereka itu benar-benar mentalitas bekerja untuk rakyat. Sampai guru saya waktu SMP mengatakan punya ide konyol dan bercanda aja sebenarnya. Bisa nggak sih DPR itu nggak digaji gitu? DPR itu nggak digaji, tapi mau kemana aja difasilitasi oleh negara. Mau kemana tapi nggak dikasih uang. Ya, mau kemana Anda? Mau ngapain Anda? Dibiarin, tapi nggak digaji. Nggak ada yang mau kayaknya. Perannya itu benar-benar diberikan tidak seluas sekarang lah gitu. Hanya urusannya tiga aja gitu. Misalkan ngawasin anggaran, ikut serta budgeting ya. Terus itu kedua mengawasi jalannya pemerintahan dan merancang undang-undang. Susunan kekuasaan negara itu distributif untuk menghindari pemutusan kekuasaan. Sudah sangat jelas ya, kita penganut otonomi daerah dari level desa sampai presiden itu udah jelas strukturnya gitu. Desa, wilayah sampai mana, camat, bupati, terus gubernur, presiden. Itu struktur pemerintahnya sampai segitunya susunannya. Namun yang saya pahami di desa sering ada masalah gitu ya. Di desa sering ada masalah, terutama di desa saya dengar-dengar banyak penyelewengan atas praktek kedesaan itu. 1 miliar per tahun itu besar bagi desa itu. Tapi tidak seimbang dengan fisiknya, pembangunan fisik yang diperlihatkan. Kenapa desa diberikan otonomi yang sebesar itu? Ya karena dalam rangka untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa. Kalau selama ini desa-desa tertentu tertinggal, maka ketika diberikan otonomi, maka seharusnya mempercepat pertumbuhan ekonomi juga. Karena jalan-jalan udah selesai. Karena kayak pertumbuhan ekonomi lokal itu harus dipercepat. Misalkan kayak bahan-bahan gitu ya, bahan-bahan baku hasil pertanian kan dari desa. Selama ini mereka terkendala untuk menjualnya ke daerah-daerah lain. Kenapa? Karena infrastruktur nggak memadai. Sekarang ketika infrastruktur sudah dipersiapkan, harapannya untuk memajukan negara ini, bangsa kita secara sama-sama dari Sabang sampai Merauke itu majunya bersebarengan gitu. Kalau desa A punya wilayah sekian ribu hektar, maka diharapkan dalam 10 tahun ke depan udah punya jalan berapa ratus kilometer. Yang jalan-jalan produktif ya, bukan jalan yang mengarah pada tanahnya kepala desa.
Ini kadang banyak masalah nih. Di kampung saya juga ada tanah kepala desa di ujung sana, bukan tanah produktif, tapi tanah di ujung karena awal mulanya tanah perkampungan, maka dibangun jalan ke sana. Ya sekarang tanahnya punya nilai jual yang tinggi, gitu kan, bukan tanah produktif, misalkan tanah ke perkebunan buat orang-orang ngangkut hasil panen, itu nggak kayak gitu yang terjadi. Sekarang juga rakyat itu punya kesempatan untuk mengontrol. Makanya saya katakan tadi, orang desa sekarang, orang kampung sekarang sudah mulai berani berargumen, berani kasih masukan ya, karena otonominya diperluas dan dia sudah mulai memiliki kesadaran bahwa bebas berbicara itu salah satu haknya rakyat untuk kebebasan berpendapat dan sebagainya. Sehingga buat banyak orang ini bebas kok bicara. Tapi tentu terkadang kita temukan juga kebebasannya tidak berbasis keilmuan, asal ngomong aja, asal nyala-nyalain, kontrol rakyat. Maka sekarang banyak yang masyarakat yang udah berani kayak mengkritisi negara, mengkritisi siapapun. Jejak demokrasi di Indonesia maka saya katakan tadi, kita ini mengalami perkembangan. Nanti di LMS kalian jawab ini ya teman-teman ya. Kamu jawab perkembangan demokrasi di Indonesia. Sudah saya buat di LMS-nya. Jejak demokrasi di Indonesia itu demokrasi pada zaman tahun 1945 sampai dengan 1959. Itu kita menggunakan demokrasi parlementer. Apa itu demokrasi parlementer itu, Mas Frans? Yang kayak gimana gambaran demokrasi parlementer itu, Mas Frans? Yang ini ya Pak, apa namanya tuh? Waktu 1999 tuh jadi Pak Soekarno ya, almarhum. Ya, kayak jadi dia nggak full presidensial ya. Jadi ada dia yang ngurusin pemerintahannya itu ada dibantu PM kalau nggak salah ya Pak. Jadi Pak Soekarno itu sebagai presiden cuman jadi apa istilahnya simbol gitu kalau yang dulu saya pelajari Pak. Kepala negaranya itu cuman hanya sebagai itu Pak. Nah, mungkin ada koreksi. Oke. Julia. Parlementer itu apa? Demokrasi yang parlementer. Demokrasi parlementer. Pernah dengar kan? Pernah belajar ya? Yang menggunakan Perdana Menteri sebagai itunya ya Pak. Yang paling tinggi jabatannya Pak. Jadi lebih tinggi dia dibanding presiden. Kan ya, lebih tinggi Perdana Menteri. Kita pernah nggak punya Perdana Menteri? Indonesia. Kayaknya lebih terkenal Soekarno deh kayaknya di zaman itu. iya. Kayaknya nggak, kurang tahu Pak. Aduh. Ayo siapa yang mencoba? Demokrasi parlementer itu demokrasi yang punya kekuatan di mana? Izin mencoba menjawab Pak. Silakan. Kalau dari yang saya cari di Google sih, ini Pak, sistem parlementer itu parlemennya punya peran penting. Jadi parlemennya punya wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan juga bisa menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Betul. Jadi kekuatan di zaman Soekarno itu, kekuatan tertingginya itu ada di parlemen, gitu ya. Tapi tidak menggunakan sistem Perdana Menteri, bukan. Kita presidensil tapi parlementer. Apa sistem seperti apa? Ya, zaman Soekarno itu ngeri sedap lah kalau presiden nggak bersahabat dengan orang parlemen, maka dengan mudahnya parlemen itu tanpa apapun gitu ya, tanpa pertimbangan apapun bisa menjatuhkan presiden kapan saja. Dengan kayak gitu jeleknya itu bisa bisa membuat negara tidak stabil karena sering sekali semena-menanya parlementer untuk mengganti presiden karena ketidaksukaannya. Nah, itu zamannya demokrasi parlementer ya. Di mana yang paling mendominasi itu adalah parlemen. Di mana parlemen punya kekuasaan yang seperti itu.
Itu singkatnya. Berikutnya adalah beralih pada demokrasi terpimpin di zaman Soeharto 59 sampai 66. Angelica Sirait, apa yang kamu pahami tentang demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin pernah tahu, Mbak? Iya, yang saya tahu demokrasi terpimpin itu berarti di sebuah negara itu yang mengambil keputusan untuk negaranya itu di satu orang, berpusat di satu orang gitu, Pak. Berpusat di pemimpin negaranya gitu. Siapa saat itu? Kita. Siapa saat itu? Soekarno. Oh, Soeharto. Kita masih Soekarno. Masih Soekarno, Mbak. Jadi kita itu di zaman Soekarno itu nyoba-nyoba ya, menurut saya ya. Kita itu seperti nyoba-nyoba. Indonesia itu hal yang wajar. Kita kan negara baru lah ya. Kita pernah nyobain demokrasi parlementer, kita pernah nyobain demokrasi terpimpin, sampai Soekarno mengatakan, saya presiden seumur hidup. Sampai menginginkan presiden seumur hidup. Saking nggak berkembangnya lagi gitu ya. Bingung juga, udah tua juga beliau, itu mungkin barangkali ya. Bisikan-bisikan teman-teman sudah begitu, bahkan banyak yang menginginkan di tahun 59 sampai 66 itu. Kita itu mengalami hal yang luar biasa loh di sejarah Indonesia itu gitu. Tahun-tahun itu di mana para komunisme, negara-negara kelompok Islam yang menginginkan negara Islam itu masih terus berkampanye teman-teman di zaman itu, sehingga tragedi G30 SPKI itu kan. Tragedi G30 SPKI itu sebenarnya puncak dari salah satu golongan untuk terus menawarkan sistem yang ada, karena sering bergantian, sering ganti-ganti gitu. Kemudian beralih pada demokrasi Orde Baru. Siapa yang pengen bicara tentang demokrasi Orde Baru ini? Demokrasi Orde Baru di zaman Soeharto kita sudah sama-sama mengetahui sekilas aja, mungkin barangkali kalian tahunya juga sama. Artinya demokrasi yang ada di era Orde Baru itu dia tidak jauh beda dengan organisasi istilahnya terpimpin. Demokrasi di zaman itu terbatas untuk setiap orang untuk bicara. Demokrasinya hanya dipakai untuk sistem pemerintahan, tapi prinsip berdemokrasi bahwa setiap orang bebas memiliki kesempatan untuk bicara itu tidak diberi kesempatan. Makanya Soeharto selalu menyampaikan bahwa ketika ada orang yang nggak setuju dengan kebijakan negara, maka dianggap menentang Pancasila. Karena dia berdasarkan sebelumnya gitu. Berdasarkan sebelumnya bahwa pemberontak itu dianggap PKI, dianggap musuh negara, maka nggak ada orang yang berani berontak. Karena takut dibombardir gitu, dihajar, ditangkep-tangkepin, dihilang-hilangin, dipenjarain hanya karena dia dianggap mengganggu stabilitas negara. Karena yang pernah mengganggu stabilitas negara salah satunya adalah golongan PKI, komunisme saat itu. Makanya rakyat tidak berani bicara, tidak berhak bicara, sehingga ketika masanya sudah lama sekali menjabat ya, 32 tahun itu seusia saya teman-teman. Bayangkan seusia saya sudah mendapatkan apa selama hidup ini. Ya seusia itulah Presiden Soeharto memimpin negara. Tapi sebanyak itu juga kita dibungkam, tidak boleh bicara. Tidak boleh banyak-banyak bicara. Siapa yang bicara hilang. Sehingga puncaknya itu ketika 98. Ketika semua orang tidak terima atas kebijakannya dan banyak kesalahan-kesalahan sehingga reformasi terjadi sampai sekarang. Reformasi itu kan era perubahan ya, era perubahan dengan penuh kesadaran bahwa kita kembali ke jalur demokrasi yang benar. Reformasi, meskipun reformasi kita belum sempurna. Para aktivis 98 selalu mengkampanyekan jangan-jangan kita mau reformasi jilid kedua. Enggak ya, kita jangan sampai terjadi kekerasan
kekerasan, pertumpahan darah demi ingin memperjuangkan demokrasi. Makanya demokrasi itu penuh dengan korban, teman-teman. Penuh dengan korban-korban manusia ya, menurut saya berjatuhan hanya karena ingin memperjuangkan demokrasi. Sampai sini ada pertanyaan? Apa bedanya masyarakat madani dan demokrasi? Masyarakat madani itu tatanan masyarakat ya, menurut saya suatu tatanan masyarakat yang sempurna lah. Tapi zaman sekarang negara manapun, sistem apapun, belum pernah ada yang madani, belum. Karena madani itu sudah semuanya tidak ada pengangguran, masyarakatnya sudah memiliki tatanan yang bagus, dia mampu mandiri hidupnya, gitu ya, sistemnya sudah bagus sekali, perekonomiannya ekonomi yang sangat bagus, kekuatan perangnya juga, militer juga bagus, semuanya bagus. Di Indonesia sekarang mengarah pada masyarakat madani, semua masih mengarah pada masyarakat madani. Masyarakat madani itu hanya ada di zaman dulu. Di zaman Nabi Muhammad itu udah ada itu masyarakat madani. Gimana semua tatanannya sudah tercipta baik. Gitu kan, cuman nggak bertahan lama. Udah nggak ada, harapannya udah nggak ada. Semua orang masyarakat madani itu yang diharapkan dari masyarakat madani itu adalah masyarakat di mana sudah tidak lagi nuntut-nuntut habis ini gue kerja apa gitu. Habis ini saya mau kemana. Saling menyalahin udah nggak ada lagi. Pokoknya udah tatanan tertinggi, terbaik. Kamu sholat Jumat, warungnya nggak perlu ditutup, nggak akan ada yang ngambil, itu masyarakat madani. Nah di Indonesia, Lebaran nanti coba Mas Andi, sendalmu nanti hati-hati kamu naruh ya kan. Bisa-bisa hilang nanti kalau kita salah naruh sendal di Indonesia, misalnya. Ini belum madani kita. Atau diri kita sendiri pun belum madani karena kita khawatir hilang. Ya kan? Selama ketidakpercayaan itu masih muncul satu sama lain, maka sebenarnya Indonesia belum madani. Tapi kita berupaya untuk menciptakan masjid tatanan masyarakat yang terbaik. Nanti dipotong tangannya nanti. Apa? Pukul kita dipotong tangannya. Siapa? Dia mukul siapa? Mukulin dia. Dia sama Lili. Dipukul? Iya. Pasti kamu gangguin dia kan? Enggak. Nggak mungkin lah. Oke, biasa anak kecil laporan ini. Dunia anak-anak ya Mas ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini demokrasi, Mas? Nanti slide-nya saya belum ngasih semua ya. Kita masuk ke LMS, kalian masuk ke LMS, saya perbolehkan nanti jawab. Kalian diminta untuk menceritakan perkembangan demokrasi di Indonesia. Boleh baca-baca dulu ya, nggak wajib hari ini juga enggak gitu. Yang paling penting nggak lebih dari jam 12 malam. Pokoknya di hari ini juga jam 23.59. Jawabnya harus malam ini juga gitu. Sampai malam ini santai. Jadi nyantai dulu, baca dulu dan nggak dituntut banyak jawabannya. Yang penting kamu berargumentasi tentang itu. Udah ada keterangannya ya dari situ. Itu ya, Juli ya. Kita masuk lagi habis Lebaran ya, teman-teman ya. Iya Pak, libur 2 minggu baru minggu terakhir sebelum UTS Pak. Minggu terakhir sebelum UTS. Oke, saya sampaikan selamat berlebaran yang menjalankan bagi semuanya. Selamat merayakan Idul Fitri. Semoga kita menjadi manusia yang terus fitri. Gitu ya. Jadi kita terus belajar nanti. Semoga kita diberikan kesehatan. Saya alhamdulillah hari ini vaksin pertama. Paling tidak mengikuti upaya negara untuk memerangi COVID ya. Informasinya sih semester depan udah ada yang boleh masuk kampus. Tapi kalian kan nggak masuk lagi kan? Gitu. Jadi untuk apa?
udahlah begini aja, terima aja ya Mas Alvin ya. Senang banget Mas Alvin udah nggak masuk lagi kuliah kan, udah lulus dia. Oke, semoga anggaplah ini sejarah dalam hidup kalian bahwa kalian angkatan corona beneran udah 3 semester kan ya, nanti ya ujungnya 3 semester kalian benar-benar dihadapkan dengan perkuliahan yang daring. Tapi nggak apa-apa, ini ujian bagi kita semua untuk menghadapi dunia perubahan. Bahwa sekarang itu era digital ya, perkuliahan itu fleksibel dengan cara apa aja. Itu nggak apa-apa. Semoga tidak mengurangi cara dosen untuk menyampaikan pesan keilmuannya. Dan bagi kalian juga terus semangat, bagi kita semua, semoga menjadi pengabdi negara yang terbaik. Sampai jumpa di semester setelah Lebaran. Nanti di situ nanti saya insya Allah ngasih penguatan tentang materi-materi persiapan UTS ya. Penguatan. Semoga saya lagi ngelacak soal-soal lama. Nanti saya akan singgung, tapi nggak dikasih soalnya. Tetap saya singgung aja. Apa yang saya singgung kemungkinan tentang itu yang keluar, gitulah kurang lebihnya. Jadi beda dengan SMA. Kalau SMA kan soal yang dikasih ini latihan gitu. Tapi di stan nggak boleh. Nggak ngasih soal lama pun nggak boleh. Tetap saya ngasih materi tentang itu, penguatan tentang itu. Apa yang saya bahas insya Allah tentang materi persiapan UTS. Itu ya teman-teman ya. Sehat selalu. Maaf dari, Pak, izin gimana? Teman saya ada yang nggak bisa masuk portal Pak. Jadi dia belum bisa cek absen atau absennya udah atau belum Pak. Itu absen sekelas sudah Pak. Absen saya semuanya sudah. Sudah ya Pak. Kalau dia benar-benar, kalau dia mau aman nanti biar itu masuk ke LMS sekarang juga dia. Di LMS dia harus masuk juga. Iya, Jadi Pak. nanti dia argumentasinya nanti dia di LMS ngerjain pekerjaannya. Kalau bisa dia lebih duluan sebelum jam kita habis. Yang satu orang tadi itu solusinya. Jadi nanti biar saya juga nggak ngakal. Jadi gini, biar tidak ada kesan saya itu ngabsetin mahasiswa gitu loh. Biar dia itu masuk ke LMS, biar dia hadir. Cuman ada kendala pada Zoom. Gitu ya, teman-teman. Jadi saya nggak kaku-kaku amat sih orangnya. Nyantai, tapi mahasiswanya mau ngikutin arahan saya aja dalam hal ini. Itu ya, Julia. Saya kalau di absen portal sudah saya absenin semua ini. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin duluan ya. Ya, Pak.